Koi Long Ear Finche, dengan ciri ikan bersirip panjang dan lebar, dan varian ini sampai saat ini. Waktu pandemi COVID-19 melanda, banyak orang dipaksa diam di rumah. Kerja dari rumah, sekolah dari rumah, semua serba di rumah. Nah, karena bosan dan butuh hiburan, banyak yang mulai cari kesibukan baru. Ada yang mulai nanam tanaman, ada yang main sepeda, dan ada juga yang jatuh cinta sama dunia ikan hias. Nah, di video ini, aku bakal cerita tentang beberapa ikan hias yang naik daun waktu pandemi COVID-19. Kira-kira ikan apa saja? Mari simak video sampai selesai. Yang pertama ialah ikan gupi. Saya akan bahas beberapa strain saja karena sangat banyak, ada ribuan. Oke, pertama. Ikan gupi albino koi red ear. Pertama kali populer sekitar tahun 2019 sebagai hasil persilangan dari beberapa strain gupi unggulan. Ikan gupi varian ini berasal dari pengembangan di Asia, terutama oleh breeder di Thailand dan Indonesia, yang dikenal aktif dalam menciptakan strain gupi baru. Karena masih varian baru, harganya pun lumayan tinggi, yakni di kisaran 2 juta rupiah per pasangnya. Dari jenis ini muncul mutasi langkanya yaitu king koi, cirinya benjolan kasar di bagian kepala mirip seperti ikan lohan. Karena seolah-olah memakai mahkota maka disebutlah king, dan harganya mencapai 2,5 juta rupiah per pasang. Kemudian varian ini dikembangkan lagi oleh orang Vietnam, menjadi varian Long Ear Finche, dengan ciri ikan bersirip panjang dan lebar, dan varian ini sampai saat ini masih menjadi favorit di kalangan penghobi, walaupun sudah tidak seramai waktu COVID dan di era new normal. Namun harganya masih cukup tinggi untuk varian Long Ear Finche ini, yakni antara 750.000 sampai 2.500.000 tergantung usia, ukuran, dan kualitas ikan. Berikutnya yakni gupi albino full red atau AFR. Gupi AFR menjadi salah satu strain gupi paling populer di dunia hobi ikan gupi. Strain ini pertama kali dikembangkan dari gupi full red biasa, tapi dikawinkan dengan gupi albino, supaya menghasilkan warna merah yang lebih terang, menyala dari kepala sampai ekor, dan tentu saja punya ciri khas mata merah karena faktor albino. Gupi AFR pertama kali dikembangkan oleh breeder-breeder top dari Asia, terutama Thailand dan Jepang. Dari sana, strain ini terus diseleksi hingga warnanya makin solid, sirip makin lebar, dan kualitasnya makin stabil. AFR jadi favorit para kolektor, hampir semua penghobi gupi punya strain ini, karena warnanya yang merah merona. Harga gupi jenis ini mulai dari 200.000 sampai 1 juta tergantung kualitas. Itu harga dulu zaman viralnya ikan gupi. Sekarang ikan kualitas bagus hanya 150.000 hingga 200.000-an, untuk rejekan atau kualitas rendah di bawah 50.000 bahkan ada yang 2.000-an di beberapa toko ikan hias. Gupi jenis ini juga ada mutasi lanjutan yakni AFR red ear. Umumnya gupi AFR, ear atau sirip dayung tidak memiliki warna. Kemudian beberapa breeder terus menyeleksi dan mengembangkannya hingga muncullah varian red ear. Awal kemunculannya harganya mulai di 500.000 hingga 2 juta rupiah untuk varian AFR red ear. Namun untuk sekarang kurang lebih di 150.000-an saja. Yang terakhir kita bahas untuk ikan gupi, yakni gupi red dragon. Nama red dragon diambil dari penampilannya yang mencolok seperti sisik naga merah. Ciri khas utamanya adalah pola snake skin, sisik ular, di bagian belakang tubuh hingga ekor, berpadu dengan warna merah menyala mirip sisik naga dalam budaya Asia Timur. Strain ini mulai dikembangkan sekitar awal tahun 2000-an, kemungkinan besar dari Thailand atau Vietnam. Red dragon terbagi jadi beberapa varian, antara lain, short tail, ekor pendek, half moon, sirip lebar 180 derajat, dumbo ear, sirip dada besar, bahkan ada versi glass belly, perut transparan. Harga bervariasi tergantung varian dan kualitas dari ikan tersebut, mulai dari 50.000, ratusan ribu, hingga mungkin mencapai 1 jutaan. Selanjutnya ikan cupang. Pertama yaitu cupang blue rim pertama kali dipopulerkan oleh para breeder di Thailand, sekitar tahun 2000-an, sebagai bagian dari tren pengembangan warna cupang yang semakin beragam. Blue rim sendiri adalah hasil dari persilangan beberapa strain cupang, seperti cupang half moon, yang memiliki sirip ekor lebar, cupang plakat, yang lebih padat dan memiliki pola yang solid. Breeder Thailand mengembangkan strain blue rim dengan tujuan menghasilkan cupang dengan sirip berbentuk setengah bulan yang luas dan garis biru yang jelas di sepanjang tepi sirip. Mereka menggunakan teknik pemuliaan selektif untuk memastikan bahwa warna biru pada sirip tetap stabil dan jelas terlihat pada keturunan. Harga cupang ini pada saat era pandemik sangat fantastis, mulai dari 3 juta per pair hingga 20 juta per pair. Sekarang sudah lebih terjangkau karena sudah banyak yang membiakannya. Berikutnya cupang strain avatar chopper. Adalah hasil pengembangan lanjutan dari avatar biasa dengan tambahan gen metalik chopper, tembaga.
Warna kilap tembaganya membuat ikan ini tampak bercahaya keemasan atau perunggu, apalagi jika terkena cahaya. Strain ini dikembangkan oleh para breeder di Thailand dan Indonesia, yang menyilangkan cupang jenis, yakni plakat avatar, dasar hitam biru dengan glitter, dengan plakat chopper, atau metalik. Hasilnya warna dark beige dengan efek tembaga berkilau, chopper shine, yang bisa berubah tergantung pencahayaan mulai dari keemasan, kehijauan, hingga ungu tua. Harganya pada saat itu 5-20 jutaan per pairnya. Cupang varian baru harganya relatif mirip start dari 5 juta hingga tertinggi 20 juta tergantung kualitasnya. Sekarang juga sudah terjangkau harganya sekitar ratusan ribu. Dan terakhir dari jenis cupang yang saya bahas, yakni cupang FCCP. Adalah singkatan dari Fancy Chopper Candy. Plakat nama ini menggabungkan beberapa elemen visual dari strain cupang yang punya warna mencolok dan kompleks, yaitu Fancy campuran warna-warni acak, chopper efek kilap tembaga, metalik, candy warna dasar cerah seperti merah, kuning, biru, putih, serta plakat tipe cupang ekor pendek dan badan kekar, populer buat kontes flare. FCCP bukan strain murni dari satu jalur, tapi hasil seleksi silang antar strain Fancy metalik. Breeder dari Thailand dan Indonesia mulai mengembangkan FCCP sekitar tahun 2018 sampai 2020, sebagai respons terhadap tren cupang warna-warni dengan kilauan metalik. Harga relatif sama untuk strain baru rilis, pasti harga mahal ditambah pada masa itu lagi viral-viralnya, sehingga dapat dibanderol mulai dari 5 juta hingga 20 juta. Sekarang harganya juga relatif terjangkau, di bawah 1 jutaan. Berikutnya ikan pelati. Kali ini saya bahas satu varian saja, yakni Pelati Blood Red Cauliflower. Adalah varian ikan pelati hias dengan warna merah darah pekat di seluruh tubuhnya dan sirip berombak putih seperti kembang kol, cauliflower, di bagian ekor atau punggung. Nama, cauliflower, merujuk pada bentuk sirip yang tampak keriting dan berenda, mirip bunga kol, cauliflower. Pelati jenis ini adalah hasil rekayasa selektif dari beberapa strain pelati merah yang sudah ada sebelumnya, seperti pelati Blood Red biasa, disilangkan dengan pelati high fin atau veil tail. Lalu dikembangkan lagi agar muncul sirip berenda alias keriting khas cauliflower. Awalnya strain ini dikembangkan oleh breeder di Thailand dan Singapura, lalu menyebar ke Indonesia dan pasar Asia lainnya. Fokus utamanya adalah menciptakan ikan dengan warna solid merah menyala dan efek sirip unik yang menggulung atau seperti renda. Awal kemunculannya ikan ini dibanderol harga mulai dari 500.000 hingga 1,5 juta rupiah untuk dewasa atau induk muda, dan anakan juvenil di harga 200 ribuan, untuk sekarang harga relatif terjangkau. Kemudian ikan molly, kali ini saya juga bahas satu varian saja, yaitu molly platinum. Adalah varian dari ikan Poecilias phenops, yang terkenal karena warna putih keperakan mengkilap seperti logam platinum di seluruh tubuhnya. Ikan ini termasuk dalam kelompok Livebearer, melahirkan, bukan bertelur, satu keluarga dengan guppy, pelati, dan swordtail. Molly awalnya berasal dari Amerika Tengah dan Selatan, hidup di perairan Payau hingga air tawar. Varian platinum sendiri adalah hasil seleksi genetik dari molly putih, white molly, dan molly gold atau silver, dikembangkan oleh breeder di Asia, terutama di Thailand dan Indonesia, sejak awal 2000-an. Kini variannya pun juga banyak untuk platinum sendiri, dibedakan dari warna matanya, hitam, merah, biru, diamond dan lain-lain. Harganya pun juga bervariasi. Untuk mata hitam di awal kemunculannya atau pas lagi viralnya, dibanderol dengan harga mulai dari 350.000 hingga 750.000 per pair. Untuk mata merah atau albino lebih mahal sedikit. Dan yang tertinggi di varian diamond, harga bisa mencapai 1 hingga 2 juta rupiah per pairnya pada saat itu. Dan yang terakhir yang viral pada masa pandemi, yakni ikan cana. Di sini saya akan bahas satu jenis saja, yaitu Cana Maru YS. Ikan ini berasal dari kampung yang sama dengan arwana super red, yakni dari Danau Sentarum dan aliran Sungai Sentarum di Kalimantan. Ikan ini cukup populer pada masa itu, dengan keindahannya, warna kuning oranye, dengan sisi pekat berwarna silver di setiap barnya, yang disebut bunga. Penghobi ikan cana saat itu banyak yang memelihara jenis ini, karena harga bahanannya relatif terjangkau, sekitar 100-an ribu bahkan di bawah 100.000, berbeda dengan varian lainnya seperti Asiatica, Auranti, Blue Pulchra dan lainnya yang relatif lebih tinggi harga bahannya dibanding Cana Maru. Namun jangan salah, walaupun relatif lebih murah untuk bahannya, tapi ketika sudah dewasa dan full mutasi harganya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Pada masa itu, apalagi yang mutasi emperor, namun tidak mudah untuk sampai ke full mutasi atau mutasi emperor, butuh kesabaran dan waktu yang lama. Dan saat ini varian yang viral yakni di batiknya bukan lagi emperor. Itulah beberapa ikan viral dengan harga fantastis saat masa pandemi hingga new normal. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih saya ucapkan.